Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evan Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari atau mengenal mengenai jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Oke. Yang pertama, apa itu FTTH? FTTH atau Fiber to the Home adalah sistem penyediaan akses jaringan fiber optik di mana titik konversi optik berada di end user. FTTH adalah satu dari berbagai alternatif jaringan FTTX atau Fiber to the X. X ini bisa diartikan sebagai end user. Nah, kemudian ada istilah lain selain FTTH adalah yang pertama ada Fiber to the Building atau FTTB, yang kedua ada Fiber to the Curb atau FTTC, yang ketiga ada Fiber to the Tower atau FTTT, yang keempat ada Fiber to the Zone. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Fiber to the Building. Fiber to the Building adalah teknologi jaringan internet yang menggunakan kabel serat optik yang ditarik langsung dari penyedia layanan ISP hingga ke titik distribusi di dalam gedung, biasanya basement atau ruang telekomunikasi. Dari titik tersebut, distribusi ke unit-unit hunian atau kantor menggunakan kabel tembaga, Ethernet, atau koaksial. Itu merupakan penjelasan dari Fiber to the Building. Selanjutnya ada Fiber to the Tower. Fiber to the Tower atau bisa disingkat sebagai FTTT adalah teknologi jaringan berbasis serat optik yang menghubungkan pusat layanan langsung ke menara telekomunikasi atau bisa disebut Base Transceiver Station atau BTS. FTTT berfungsi sebagai infrastruktur backhaul untuk menggantikan microwave radio guna meningkatkan kecepatan data, kapasitas bandwidth, dan stabilitas jaringan seluler, terutama saat cuaca buruk. Itu merupakan penjelasan mengenai Fiber to the Tower. Selanjutnya ada Fiber to the Zone. Fiber to the Zone adalah arsitektur dengan akses serat optik di mana kabel fiber menjangkau dari pusat layanan hingga ke kabinet distribusi di area tertentu, lalu diteruskan ke pengguna akhir atau pelanggan menggunakan kabel tembaga. FTTZ digunakan sebagai solusi modernisasi, sering diterapkan di perumahan yang jauh dari pusat sentral atau menggantikan jaringan tembaga lama. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari topologi dari FTTH. Yang pertama ada di sini yang pertama ada ME atau main equipment ini atau sentral tempatnya berada di kantor pusat ISP. Nah, sebagai pusat pengolahan data internet, menyimpan server dan sistem utama, kemudian fungsinya sebagai sumber layanan semua internet. Selanjutnya ada OLT atau Optical Line Terminal. Nah, OLT ini berada di dalam sentral. Nah, fungsinya bisa dibilang sebagai otak jaringan dari FTTH yang mengatur jaringan fiber yang mengubah data menjadi sinyal cahaya dan kemudian mengontrol banyak pelanggan. Selanjutnya dari OLT akan diteruskan menghubung ke ODF. Nah, di sini kita sudah masuk ke segmen A. Nah, di sini untuk menghubungkan OLT ke ODF itu menggunakan kabel patchcord. Nah, ODF itu atau Optical Distribution Frame fungsinya untuk tempat manajemen kabel fiber atau untuk penyambungan dan penataan kabel. Dan kabel yang digunakannya itu kabel patchcord. Nah, fungsi kabel patchcord ini untuk menghubungkan OLT ke ODF. Jenisnya adalah single mode dan konektornya biasanya SC2PC atau SC2PC. Selanjutnya di segmen A ini ada ODF yang terhubung ke ODC. Nah, ODC atau Optical Distribution Cabinet fungsinya sebagai lemari fiber yang biasa di pinggir jalan atau perumahan, berisikan splitter atau alat pembagi sinyal. Nah, kabel yang digunakan untuk menghubungkan ODF ke ODC yaitu FO feeder. Nah, kabel FO feeder ini fungsinya mengirim sinyal utama ke wilayah pelanggan. Biasanya kabel FO feeder ini memiliki 12 sampai 48 core atau lebih. Selanjutnya kita masuk ke segmen B, yaitu ada ODC yang terhubung ke ODP. ODP atau Optical Distribution Point biasanya berbentuk kotak kecil di tiang atau di dinding dekat rumah. Nah, untuk menghubungkan ODC ke ODP menggunakan kabel FO distribusi. Kabel distribusi ini yang menghubungkan secara langsung ODC ke ODP. Nah, fungsinya untuk menyalurkan jaringan ke lingkungan rumah. Selanjutnya dari ODP akan
menghubungkan atau terhubung langsung ke OTP. Nah, kita sudah berada di segmen C. Nah, di segmen C ini akan ada ODP yang dihubungkan ke OTP. Nah, OTP atau singkatan dari Optical Termination Point yang biasanya berbentuk kotak terminasi di luar rumah. Nah, kabel yang digunakannya yaitu FO drop. Nah, kabel drop core ini fungsinya untuk menghubungkan jaringan ke rumah. Oke, selanjutnya dari OTP akan dihubungkan langsung ke roset. Nah, di sini kita sudah masuk ke segmen D. Nah, untuk menghubungkan OTP ke roset itu menggunakan kabel indoor. Nah, roset itu biasanya berbentuk soket fiber di dalam rumah. Nah, kabel indoor fungsinya sebagai jalur fiber di dalam rumah. Oke, kemudian dari roset akan terhubung langsung ke ONT dan dihubungkannya menggunakan kabel patchcord. Nah, ONT ini nanti dari ONT jaringan dibagikan ke perangkat, yaitu seperti telepon, laptop atau PC ataupun ke TV. Nah, untuk menghubungkan ONT ke telepon itu biasanya menggunakan kabel LAN RJ11. Untuk ke laptop bisa menggunakan kabel RJ45 dan untuk ke TV itu menggunakan perangkat tambahan yaitu STB atau set-top box. Nah, untuk menghubungkan ke HP itu biasanya bisa wireless atau WiFi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai topologi FTTH dari saya, dan kita akan melihat perangkat-perangkat yang berada di topologi FTTH. Oke. Nah, yang pertama ada OLT. Nah, OLT atau Optical Line Terminal itu bentuknya seperti ini, dan ini menggunakan kabel-kabel patchcord yang warna kuning. Oke, yang kedua ada ODF, bentuknya seperti ini, kotak tinggi dan dalamnya ada menggunakan kabel patchcord juga. Oke, selanjutnya ada ODC. Nah, ODC ini berbentuknya kotak yang biasa berada di luar-luar rumah atau di pinggir-pinggir jalan. Oke, yang berikutnya ada ODP. Nah, ODP ini yang biasanya berada di atas-atas tiang listrik. Nah, selanjutnya ada OTP atau Optical Termination Point. Nah, ini biasanya berada di atas-atas tiang listrik. Kemudian ada roset. Nah, ini bentuk roset dan biasanya berada di dalam rumah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenal jaringan FTTH dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.